Kalau kamu orangnya males, kubur mimpimu sekarang. Kalau kamu orangnya nggak suka baca, cari jurusan lain. Kalau kamu orangnya nggak sabaran, jangan pernah masukin FK sebagai salah satu tujuan kuliahmu. FK tuh nggak milih kamu tuh nggak diajak. Dan kalau kamu orangnya mental tempe, cuy, nggak usah. Karena kedokteran itu hanya untuk orang yang pengen dari hati yang terdalam. Hanya untuk orang yang rajin dan suka baca. Hanya untuk orang yang mau berproses, hanya untuk orang yang mental baja, dan hanya untuk orang yang tulus dan ikhlas. Sini ku jelaskan perlahan, udah lama banget setelah video terakhirku yang bahas tentang fakultas kedokteran kan. Sekarang aku bahas lagi sebagai penutup di playlist ini. Sebelum itu aku curhat dikit ya. Aku gak nyangka sampai udah menamatkan game yang panjang ini. Game yang berdarah-darah, game yang panjang, yang bisa bikin aku menangis waktu sumpah dokter kemarin. Memalukan memang, tapi kayak pas acara itu, semua memori-memori masa-masa sulit di masa perjuangan kuliah, sampai koas, sampai lulus sekarang, itu ke flashback. Rasanya campur aduk gitu. Karena aku udah melalui dan menamatkannya, sekarang aku mau kasih pesan-pesan apa aja yang harus diperhatikan sebelum kamu menentukan pilihan untuk masuk di fakultas kedokteran. Ingat ya, kuliah kedokteran itu berbeda dengan kuliah-kuliah yang lain. Karena apa? Lama pol. Karena kuliah preklinik itu lamanya 3,5 tahun sampai 4 tahun. Itu pun kalau lancar. Terus masa koas 1,5 sampai 2 tahun. Itu pun kalau lancar juga. Setelah itu udah langsung jadi dokter? Nggak, harus siap-siap dulu untuk ujian nasionalnya gitu. Kalau nggak lulus itu ngulang lagi 3 bulan, ngulang lagi 3 bulan, ngulang lagi 3 bulan sampai batas 10 kali. Udah berapa lama tuh? 5,5, 6,5 mungkin? Lama kan? Dan selama itu, kita nggak bisa kerja sampingan, kerja yang kayak orang-orang di kuliah jurusan lain tuh kerjakan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kuliahnya aja udah jam 7 pagi sampai jam 3 atau 4 sore. Terus kerjaan mana yang bisa nerima mahasiswa yang waktunya malam doang, sore sampai malam? Itu pun kuat, nggak istirahat. Dan biasanya ada aja hambatan-hambatan kayak sakit, terus sesuatu yang nggak terduga terjadi, COVID misalnya, yang membuat proses yang panjang tadi makin panjang. Cukup nggak kesabaranmu itu sepanjang itu? Kalau kamu tidak sabaran, ya wis, kelar, udah kelar. Selama fase koas, kita sebagai dokter muda itu bakal sering banget ketemu pasien. Entah itu untuk wawancara, untuk menggali informasi, untuk menentukan diagnosis, ataupun pemeriksaan, minta izin, kan itu butuh ngomong kan. Kalau kita tidak punya rasa dedikasi dan kesabaran yang tinggi, kasihan nggak sih pasiennya? Ini aku punya cerita. Di suatu stase, aku diminta untuk follow up pasien yang baru datang ke ruangan itu, ke ruang kebangsal itu, dan mengikuti dari awal persiapan, operasi, pemulihan. Dan kebetulan aku dapat pasien itu dari awal sampai akhir gitu. Jadi setiap kali koas jaga, aku ke pasien itu pasti sempat gitu. Dan ada satu momen ketika pendamping pasien, yaitu istri dari suami yang telah dioperasi, yang datang di rumah sakit itu, bilang ke aku, "Mas, makasih ya. Dari awal suami saya di sini sampai operasi, sampai selesai, sampai nunggu siuman sekarang, Mas kelihatan telaten banget ngerawatnya," kayak gitu. Aku kayak cuma udah bengong gitu, terus kedip-kedip, terus oh ya Bu, memang tugasnya seperti itu, aku gitu. Dan dari situ yang awalnya males gitu, habis itu timbul rasa jiwa-jiwa dokter gitu muncul di sana gitu. Di momen-momen kayak gitu. Dan momennya itu pasti ada aja setiap stase. Dari situ timbullah rasa percaya diriku untuk datang-datang ke pasien, follow up, dan lain sebagainya. Kesehatan fisik, biar bisa belajar terus, mengikuti kegiatannya, dan gak izin sakit. Dokter muda dilarang sakit. Soalnya kalau izin pas koas, entah karena sakit, orang tua meninggal, atau apapun itu, tetap nggak boleh, ada batasannya 2 atau 3 hari kayak gitu, tergantung besar kecilnya stase. Dan kalau lebih dari itu, kita dipaksa untuk, nih, buat surat cuti, kamu harus cuti ngulang stase berikutnya gitu. Aku korban nih salah satu karena sakit. Selanjutnya untuk kesehatan mental. Ini penting banget nih, karena selama proses koas ataupun preklinik itu membutuhkan mental yang sekuat baja. Karena apa? Anggap aja pas koas ya. Pas koas pasti ada aja momen-momen kita dimarah dokter. Bagi beberapa orang, itu mungkin menjadi hal yang menakutkan, bikin overthinking, bikin cemas kayak gitu. Tapi bagiku atau bagi sebagian orang mungkin itu nggak ngaruh apa-apa. Dan disinilah pentingnya kekuatan mental itu. Karena ada nih pernah satu temanku waktu itu dimarah karena hal sepele. Dan menurutku itu dimarah yang biasa-biasa aja karena ketidaktahuan kita gitu kan, bisa dipelajari lagi kayak gitu. Nggak dimarah yang kayak benar-benar ngulang
nggak sampai kayak gitu, tapi itu bikin dia nangis, kepikiran berhari-hari. Real cuy. Ya biasalah dimarah-marah karena gitu, hal-hal kecil yang kita nggak ketahui, atau karena nggak fokus, karena begadang ngerjain tugas. Biasa. Jadi kesimpulannya, kesehatan fisik dan mental itu sangat amat penting. Perjalanan kuliah yang sulit bukan cuma FK doang, tapi fakultas lain juga pasti punya kesulitan-kesulitannya masing-masing. Itu akan terasa berat jika dipikul sendiri. Tapi jika dipikul bareng-bareng sama teman-teman atau support system circle kita tuh, rasanya kayak beban tuh terbagi-bagi gitu loh. Jadi lebih ringan. Nggak merasa sendiri dalam berjuang. Kalau aku ya beruntung aja dikelilingi oleh teman-teman yang suportif, keluarga yang suportif juga. Ya, suportif semua lah. Jadi kayak semua kesulitan dalam nugas, menjalaninya, dimarah-marahnya, capek-capeknya, itu nggak kerasa kalau ada teman bareng gitu. Jadi enak. Pokoknya jadi ada aja gitu terapis gratis yang bisa mendengarkan keluhan-keluhan kita yang sama dan itu terus. Nah ini, real nih, real. Banyak kasus orang yang jalannya sendiri-sendiri, nggak punya circle, kayak mengandalkan dirinya sendiri aja. Ujung-ujungnya berhenti, pindah memutuskan jadi gamer, habis itu nggak lanjut-lanjut, ataupun tertahan lama banget. Menurutku, ini yang paling penting sih. Kalau bukan karena niatmu sendiri, saranku cari jurusan lain. Karena di zaman sekarang ini, pendapatku nih, jujur dari diriku sendiri setelah mengamati berbagai macam pekerjaan dan profesi, semuanya tuh pekerjaannya tuh bagus, cara mencari uang tuh bisa banyak banget caranya, cara untuk hidup tuh banyak banget. Jadi kalau bisa maksimal di sesuatu yang kamu suka, kalaupun udah tahu yang kamu suka, itu akan bagus banget. Tapi banyak juga kasusnya orang-orang yang masuk FK karena dia nggak tahu mau ngapain dan orang tuanya ngarahin ke FK gitu. Ataupun karena dianggap FK tuh prestis, ada prestisnya. Ya saranku nggak usah mikir gitulah, zaman sekarang semua pekerjaan tuh sama aja, saling membutuhkan, berkaitan. Dan yang paling penting adalah aku baru kepikiran akhir-akhir ini tentang betapa banyaknya waktu yang kebuang untuk fokus kuliah saja tanpa mengerjakan atau mencoba hal-hal lain. Skill manajemen keuangan, skill cari duit, skill berkomunikasi dengan orang, membangun relasi dalam sebuah usaha yang banyak kelewat gitu selama kuliah. Jadi saranku kalau yang orientasinya duit, cari yang kuliah bisa sambil kerja, kuliah bisa sambil ngapain. Karena kalau di kedokteran maupun ke spesialis pun itu selama pendidikannya nggak bisa kerja, kecuali untuk orang-orang tertentu yang punya fisik spek dewa, bisa tuh biasanya. Dan kesimpulannya, menurutku orang-orang yang cocok di profesi ini adalah orang-orang yang tulus, ikhlas, emang bener-bener mau mengayomi orang, melayani orang. Wah, itu the best banget lah di sini tempatnya. Biar bisa melayani itu sepenuh hati dan nggak marah-marah ke pasien. Itu parah banget sih kalau misalnya kita capek atau karena nggak suka sama pekerjaannya, profesinya, itu kita lampiaskan ke pasien. Tuh udah sakit, orang tambah sakit. Kasian nggak sih? Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan sebelum kamu memilih fakultas kedokteran sebagai salah satu pilihanmu atau salah satu tujuanmu. Semoga kamu lancar-lancar aja. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Seperti luar biasa, bersama saya Rama Mintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Bye. Yo, mati deh tadi.